Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami rindu akan firman-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, terlebih melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Saya beri judul Melihat Potensi dalam Kelemahan. Demikian bunyi kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, kita melihat sebuah momen yang luar biasa dalam kehidupan Gideon. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang berada dalam penindasan dari orang Midian. Dan Gideon adalah seorang yang merasa lemah, tidak berdaya, tidak berarti, bahkan juga mengalami ketakutan. Namun ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kata-kata yang disampaikan adalah sebuah kata-kata yang memberikan semangat, dorongan, motivasi yang akhirnya mengubah hidup Gideon. Pahlawan yang gagah berani, Gibor He-Hayil. Gibor berarti pahlawan atau orang yang kuat. Hayil berarti kekuatan, keberanian atau pasukan. Nah, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berani dan penuh kekuatan. Dalam terjemahan-terjemahan lain, menggunakan kata pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini, yaitu pahlawan yang berani atau pahlawan yang gagah berani atau gagah perkasa ini, sesungguhnya kontras dengan apa yang Gideon rasakan saat itu. Dia merasa kecil dan tidak mampu. Namun Tuhan melihat Gideon dengan perspektif yang berbeda. Jadi malaikat Tuhan di sini adalah Theophany ya, artinya adalah Allah sendiri yang menampakkan diri. Jadi bisa kita menggunakan kata Tuhan. Tuhan melihat potensi dan kekuatan yang ada dalam diri Gideon. Meskipun Gideon belum melihatnya, belum menyadarinya. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita lemah atau tidak berdaya, Tuhan melihat kita cara yang berbeda. Dia melihat kemampuan yang mungkin belum dari, dan Ia memanggil kita untuk melakukan hal baginya. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa Tuhan bukan hanya melihat kita dari kondisi fisik atau keadaan kita saat ini, tetapi Dia melihat apa yang bisa kita capai dengan penyertaan-Nya. Tuhan ingin kita mengingat bahwa kita bukanlah orang yang sendirian, melainkan kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Renungan ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan diri kita, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, bahkan yang paling lemah sekalipun, untuk melakukan hal-hal besar. Tuhan selalu menyertai kita dan menguatkan kita untuk melangkah
maju. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terus-menerus kita melihat diri kita yang lemah, yang tidak berdaya, tapi lihatlah bahwa ada potensi dalam diri kita yang jika kita bersama Tuhan, maka kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Meskipun kami merasa kecil dan lemah, namun Engkau memberi dorongan dan motivasi kami bahwa ada potensi dalam diri kami yang bisa kami kembangkan bersama Tuhan. Tolong kami untuk melihat diri kami seperti yang Engkau lihat, dengan penuh potensi dan kekuatan yang datang daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, semoga renungan ini memberi semangat yang baru kepada kita. Dan terima kasih sudah mendengarkan, dan kita akan bertemu dalam renungan-renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.